Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Anggraini, NIM 1920207064 dari kelas pendidikan biologi 3 angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah tumbuhan taksonomi tak berpembuluh dengan dosen pengampu Ibu Elvira Destia Sari, SPD MPD. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang Bryophyta, khususnya pada kelas hepatise. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan pada Bryophyta, khususnya pada kelas hepatise. Yang pertama adalah ciri-ciri dari kelas hepatise. Yang kedua, klasifikasi dari hepatise. Yang ketiga, cara reproduksi dari hepatise, dan yang terakhir, peranan hepatise dalam kehidupan manusia. Langsung saja, poin yang pertama adalah ciri-ciri umum dari kelas hepatise atau yang lebih dikenal dengan lumut hati. 1. Tubuhnya masih berupa talus dan mempunyai rizoid atau akar semu. 2. Habitatnya di tempat yang lembab dan basah, hidup menempel sebagai epifit. 3. Gametofitnya membentuk antheridium dan archegonium yang berbentuk seperti payung. 4. Sporopit pertumbuhannya terbatas karena tidak mempunyai jaringan meristematik. 5. Berkembang biak secara generatif atau oogami dan vegetatif dengan fragmentasi dan pembentukan tunas. Bisa dilihat, ini adalah bagian-bagian dari lumut hati atau hepatise yang terdiri dari calyptra, operculum, columella, apophysis, seta atau tangkai, dan archegonium. Baiklah, poin yang kedua adalah klasifikasi dari hepatise. Klasifikasi hepatise dibagi menjadi 4 bangsa, yaitu Sphaerocarpales, Marchantiales, Jungermanniales, dan Calobriales. Ini adalah gambar dari 4 bangsa pada kelas hepatise. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dari kelas Sphaerocarpales, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Gametofit berupa talus sederhana, struktur anatomi talus tidak memperlihatkan diferensiasi jaringan, tidak ada ruang udara dan poros. Gametangium diselubungi involucrum, archegonium mempunyai 6 sel saluran leher, sporopit terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Contoh dari Sphaerocarpales adalah Sphaerocarpa. Selanjutnya adalah Marchantiales. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Gametofit berupa talus sederhana. Struktur anatomi talus memperlihatkan diferensiasi jaringan, adanya ruang udara dan poros. Gametangium letaknya tenggelam di dalam talus. Archegonium mempunyai 6 sel saluran leher. Sporopit terdiri dari kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Ordo Marchantiales terdiri dari 6 famili dan 2 suku, yakni Riciaceae dan Marchantaceae. Contoh dari kelas Marchantiales adalah Monocarpa. Yang berikutnya adalah Jungermanniales. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Gametofit berupa talus sederhana. Archegonium diselubungi involucrum dan mempunyai 5 sel saluran leher. Sporopit terdiri dari kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Jungermanniales terdiri dari 2 anak bangsa, yakni Metzgeriaceae dan Jungermanniaceae. Berikut adalah gambar dari Jungermanniales. Yang terakhir adalah Calobriales. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Gametangium tidak mempunyai daun-daun yang tersusun dalam 3 baris. Gametangium terbentuk di ujung batang. Archegonium mempunyai 4 sel saluran leher. Sporopit terdiri dari kapsul saja, contohnya yaitu Calobrium haplomitrium. Poin yang ketiga adalah cara reproduksi hepatise. Ada 2 cara reproduksi hepatise, yaitu melalui metagenesis dan melalui aseksual dengan pembentukan tunas dan fragmentasi. Siklus hidup lumut hampir sama dengan lumut daun, yaitu
Fase gametofitnya lebih dominan. Bisa dilihat pada gambar, dimulai dari perkembangbiakan seksual terjadi melalui pembentukan archegonium dan antheridium, biasanya tumbuh pada gametofit yang berbeda. Tangkai archegonium disebut archegoniophore, sedangkan tangkai antheridium disebut antheridiophore. Lekukan pada payung pembawa antheridium lebih dangkal dibanding dengan payung archegonium. Pada tiap lekukan terdapat satu archegonium yang tumbuh ke arah bawah. Setelah terjadi pembuahan, terbentuk zigot, sementara archegoniophore terus memanjang. Zigot tumbuh menjadi sporopit dan terbentuk kapsul tempat tumbuhnya spora yang haploid. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi benang dan akan terbentuklah gametofit. Berikutnya, ini adalah skema singkat bagaimana metagenesis pada tumbuhan lumut. Poin yang terakhir adalah peranan hepatise bagi kehidupan manusia. Ada banyak sekali peranan hepatise dalam kehidupan manusia, tetapi hanya beberapa saja yang saya rangkum. Yang pertama adalah hepatise bisa dimanfaatkan sebagai tindakan pertolongan pertama apabila terkena racun ular. Yang kedua, hepatise dapat mengobati penyakit hepatitis C. Yang ketiga, sebagai obat antiseptik atau obat luka. Yang keempat, hepatise bermanfaat bagi tumbuhan di sekitarnya, yakni membantu fotosintesis juga pertumbuhan tanaman di sekitar. Dan di dalam bidang pertanian, lumut hati dijadikan bahan pestisida karena mengandung antioksidan alami untuk melenyapkan hama-hama tanaman. Dan selain itu, hepatise bisa menahan erosi dan juga dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Serta masih banyak lagi manfaat dari hepatise atau lumut hati. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video. Selanjutnya saya akan mencoba turun ke lapangan untuk mencari lumut yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Namun sebelumnya saya mohon maaf, di tempat tinggal saya tidak bisa menemukan jenis lumut hati atau hepatise. Ini saya hanya menemukan jenis lumut daun atau musci. Jika dilihat dengan mata secara langsung, kita tidak bisa melihat bagian-bagian dari tubuhnya secara jelas. Tapi jika dilihat dari mikroskop, kita bisa melihat bagian-bagian tubuhnya secara jelas dari daun, talus, maupun rizoidnya. Baiklah, dari video yang telah saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan, yakni ciri-ciri dari hepatise. Yang pertama bersifat heteromorfik, yang kedua ditemukan di tempat yang lembab dan basah, cara reproduksinya ada dua, secara aseksual dengan pembentukan tunas dan fragmentasi, dan seksual dengan cara oogami. Pertumbuhan sporopitnya terbatas dan memiliki rhizoid atau akar semu. Klasifikasi dari hepatise dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Spirocarpales, yang kedua Marchantiales, yang ketiga Jungermanniales, dan yang keempat adalah Calobriales. Serta peranan dari hepatise yakni digunakan sebagai bahan obat atau antiseptik dan dapat mengobati penyakit hepatitis C. Sekian, itulah penjelasan video dari saya tentang Bryophyta khususnya pada kelas hepatise. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.